Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi yaqulu fi kitabihil karim Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya saja, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah malam hari ini sebagaimana Rasul pernah bersabda, "Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu berada di taman surga, kata Rasul, farta'u, ambillah sebanyak-banyak apa yang bisa diambil. Minumlah sebanyak-banyak apa yang bisa diminum, dan nikmati sebanyak-banyak yang engkau bisa nikmati. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan taman surga itu apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW memberi jawaban, majalisul ilm, yaitu tempat di mana seseorang menuntut ilmu. Semoga malam hari ini adalah bagian dari kita menuntut ilmu itu, maka malam hari ini kita sedang di taman surga. Maka Bapak dan Ibu, perintahnya Rasul, ambil sebanyak-banyaknya yang bisa diambil, makan sebanyak-banyaknya yang bisa dimakan, minum sebanyak-banyaknya yang bisa diminum, dan semua kenikmatan bisa kita ambil di dalam taman surga itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya pendek saja, sekarang sudah jam 8:30 kurang 10. InsyaAllah nanti jam 8:30 kita sudah selesai, InsyaAllah begitu. Semoga tidak kebablasan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inna lillah, sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita semuanya ilaihi, kepada Allah, raji'una, pasti dikembalikan. Ungkapan ini dituntunkan oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikandung maksud agar orang apabila mendapatkan musibah boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut. Dengan memahami ayat ini, sesungguhnya kita akan mudah menghadapi persoalan. Tidak ada yang milik kita, semuanya adalah milik Allah. Istri kita bukan milik kita, itu hanya sebutan, tapi istri tetap milik Allah. Suami tetap milik Allah, ibu tetap milik Allah, bapak juga milik Allah. Allah menghendaki man yasha,
sesuai dengan kehendaknya. Apabila Allah berkehendak sesuatu, maka tidak ada satu pun yang bisa mencegahnya. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Begitu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah apabila sudah memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Allah apabila sudah mengambil, tidak ada yang bisa mencegah, karena itu adalah hak milik Allah. Kita semuanya ini milik Allah. Ketika besok suatu saat saya meninggal dunia, maka istri saya jerit-jerit, jembling-jembling, saya tetap meninggal dunia, karena saya bukan milik istri saya. Harta benda itu bukan milik kita. Pada suatu hari ada seorang yang kehilangan uangnya di rekening banknya sebanyak 600 juta, tiba-tiba lenyap, diambil oleh orang dengan teknologinya. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila Allah menghendaki, maka tidak ada yang berdaya untuk mengatasinya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali segala kekuatan itu adalah milik Allah. Sedangkan kita mempunyai kemampuan apapun, semuanya adalah pemberian Allah kepada kita untuk dimanfaatkan. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sudah janji untuk ringkas, makanya saya ringkas. Insya Allah sebelum jam 11 sudah selesai. Begini Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini pengajian paling lengkap karena Pak RT rawuh, Pak RW juga rawuh, pimpinan ranting juga rawuh, begitu. Tetapi pengajian yang agak jarang terjadi justru di kampung saya. Di kampung saya itu lengkap sekali. Pimpinan daerah rawuh, pimpinan Aisyah rawuh, kemudian pimpinan cabangnya juga rawuh, pimpinan ranting juga rawuh, singatuan juga rawuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini saya nggak tahu yang di luar bisa mendengarkan dengan baik atau tidak, tapi biasanya di dalam dan di luar itu setannya gede yang di luar. Biasanya ya, karena yang di luar itu kalau tidak hati-hati menjadi pengajian bahasa Jepangnya pengajian ala dini. Pengajian ala dini itu apa? Ya, yang penting tekan. Ini yang penting tekan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, begini Bapak dan Ibu, semuanya milik Allah, tetapi ada yang jadi milik kita. Yang menjadi milik kita hanya satu, yaitu amal perbuatan. Itu milik kita, itu hak kita. Sehingga perbuatan kita itulah yang menjadi hujjah, menjadi burhan, menjadi argumentasi, menjadi pembuktian siapa sebenarnya kita. Makanya ada orang mengatakan, kenapa orang banyak dosa kok gak dimati-matikan sih sama Allah gitu. Tetapi orang-orang yang baik itu kok mudah-mudah mau tinggal dunianya. Ya, ini hati-hati menyana cengapian. Dan banyak dengan yang perbuatannya jelek, insya Allah panjang usia. Ya, ini bukan ya, saya bukan ya, nanti jangan bukan pelajaran. Yang ngomong tak nggak kayak ini yang sering cerdas gini ini masalahnya. Wah, yang ngomong tak nggak kayak yang murid doang gitu. Ini Mas Bahtiar itu wapi aneh kau, murid pendek.
umurnya pendek. Mbak ada api ane kok umurnya pendek. Pak Haris ini wongnya nyengit umurnya gitu. Seolah alam ini yang sepuh-sepuh mungkin prihatin juga. Nyong dini api kan dapat umurnya kan begitu. Ya. Yang jelas Bapak dan Ibu, umur tidak bisa ditentukan dengan gen. Gak bisa. Bapak ibu ini sepuh banget, kemudian putranya melu sepuh, nantinya tidak bisa. Bapak ibunya meninggal dunia waktu muda, kemudian anaknya meninggal di waktu muda-muda, juga tidak bisa. Dan sekarang sudah bisa terbukti kan, Mbak Adah itu bapak ibu masih sugeng sehat walafiat. Ya betul ya, sehat walafiat. Tapi putrinya sudah meninggal dunia. Dan kalau panjenengan melihat kultur ini ternyata tidak sama. Ada benar-benar ada seorang bapak ibu itu putranya 9. Bapak ibunya masih sehat, putranya entek, meninggal semuanya 9 ini. Dan meninggalnya wajar. Dan meninggalnya tidak urut tua dingin, tidak. Ya, nih kalau urut tua dingin, saya ya pantas masih hidup kan itu karena kakak-kakak saya sudah meninggal dunia. Apalagi yang urutannya abjad, jadi ya, urutannya abjad, Dios, meninggal dunia, kan gitu. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ini menjadi penting. Ketika kita memahami bahwa yang kita bawa, yang kita menjadi milik kita, itu yang kita bentukkan amal ibadah. Harta kita itu bukan milik kita. Yang milik kita adalah yang disedekahkan, yang dizakatkan, itu yang milik kita, benar-benar milik kita. Gitu. Tenaga kita, rezeki kita, semuanya yang jadi milik kita adalah apa yang menjadi perbuatan kita. Hak milik kita adalah apa yang kita lakukan. Maka orang yang rajin sholat duha, siam, kemudian perbuatan amal ibadah, itu orang kaya. Makanya kemudian manusia dibagi menjadi beberapa. Ada orang yang kaya tapi miskin, ada orang yang miskin tapi kaya, dan ada orang yang benar-benar kaya, dan ada orang yang benar-benar miskin. Gimana nih pembagian ini? Masih bisa konsentrasi ibu-ibu? Ya biasanya ibu-ibu sih kurang pada tahan lama gitu. Ya, kalau pengajian habis 10 menit itu sebab orang mau rambung gitu. Orang yang kaya tapi miskin, yang dimaksud adalah kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Ada orang miskin di dunia tapi kaya, yaitu dia memang miskin dunianya, namun amal ibadahnya luar biasa banyak dan variatif dan selalu berinovasi di dalam beribadah. Yang ketiga adalah orang kaya yang sesungguhnya kaya adalah orang kaya yang ibadahnya luar biasa. Dan di Wonosobo saya bisa nunjuk banyak orang yang level 3 ini. Apa namanya, peringkat, bukan peringkat 3, golongan 3 ini yang terbaik. Dan yang tidak kalah baiknya, ini orang bejo banget, yaitu orang miskin tetapi kaya. Dia tidak punya harta banyak. Yang kemarin saya cerita kepada bapak dan ibu, pengajian mana ya? Ada seorang ibu miskin juga. Ini orang miskin dalam artian dia bukan orang kaya, hanya secukupnya saja. Tapi dia ingin sekali masuk surga. Satu ketika, ibu kalau panjangan yang duitnya banyak mungkin tidak terlalu heran, tapi bagi saya terhadap orang tersebut saya terkagum-kagum.
datang ke rumah dan dia mengatakan, Pak Aris, saya pernah punya rencana, dan rencananya akan saya tuangkan sekarang. Apa itu, Bu? Ibu. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, dan ternyata tas kresek hitam. Ketika tak lirik, jeruni duit, karena tas kreseknya itu transparan sekali, hitam tapi transparan sekali. Tas kresek yang tipis banget itu. Jadi panjenengan yang sering jualan mesti paham, tas kresek, model-model tas kresek, jebul tas kresek itu ya warna ono sing tipis, ono sing kandel. Ternyata manusia juga ini warna-warna, ono sing kandel dan ono sing kandel banget gitu ya. Ketika tas itu dibuka, dikeluarkan duit, yaitu 5 bendel. Yang mengatakan Pak Aris, menikah atau 50 juta. Kalau nyuwun tulung, ingkang kalih dosa kagem menika, ingkang kalih dosa kagem menika, ingkang sedoso kagem menika. Saya waktu itu cuma dengar aja sendiri. Ternyata ada juga orang yang kaya di akhiratnya luar biasa. Sudah ketika itu ibu, terus saya ulang, terus dia kagem menika ibu, yang menikah, kan dosa kagem menika ini selesai. Setelah itu saya ngambil tanda terima, dan tulis. Tiga-tiganya saya tulis. Karena saya terima, ya saya tanda tangan. Kemudian setelah itu, ketika saya menulis kwitansi yang terakhir, tiba-tiba dia lolos gelangnya. Di lolos gelangnya ada 2 gelang, letakkan di meja. Saya belum paham, saya belum bilang apa-apa. Kemudian setelah kwitansi selesai, kemudian dia mengatakan, kalian menikah Aris, sisa namun kalau titip pun gabungakan kalian ingkang kalih dosa pertama. Saya kalau matur di sini siapa dia menyanyi sekali. Tapi saya sudah nggak boleh sampai nyebut nama. Benar ibu, dengan panjenengan orang ini, dengan panjenengan yang tidak kaya loh ya, orang ini udah biasa dengan panjenengan. Nah, ini yang saya maksudkan. Uang kita itu yang mana? Kalau uangnya ibu itu yang 50 juta dengan gelang gua itu betul-betul milik dia. Sebab nanti ketemu di akhirat. Sementara kekayaan-kekayaan kita yang entah berentah itu belum tentu kita menjadi milik kita. Maka tidak heran ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun itu, yaitu Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqul rabbi laula akhartani fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Duh Allah, ketika seseorang itu dicabut nyawanya oleh Allah, maka yang pertama kali dilihat di alam kuburnya adalah sesuatu yang dia gilapan. Dan kemudian mengatakan, duh Allah, hidupkan hamba barang sejenak saja ya Allah. Hamba akan melakukan sedekah besar-besaran agar hamba termasuk orang yang saleh. Ini pertanyaan yang sampai sekarang membumbung tinggi. Sebenarnya ada apa? Kenapa orang begitu melihat azab kubur yang dijeritkan adalah urusan sedekah yang merasa kurang? Karena itulah ibu-ibu dan bapak, ini satu bagian saja menjadi cukup menggelitik buat kita semuanya tentang urusan bersedekah. Namun, panjenengan sekalian jangan sampai terhalang dengan sedekahnya orang kaya. Kenapa demikian? Karena sedekahnya orang kaya kalau kita tidak waspada bisa kita terhalang. Contohnya,
Nyong agar nggatekke pak kae bukae agar mlebu kotak amal mesti nek ora 50 100. Lah namanya percuma ya. Dan yang paling-paling romel. Karena memang dia tidak mampu. Sok gede nih 5.000 lah wis 5.000 wae kan ora tak toto atine nyong bisa metu masjid delok. Tapi nek bukain pak kain nek orang dan bola-balinya ngurun nek orang 100 mesti senter. Ya Allah, jangan kita terhalang. Karena banyak orang yang terhalang sedekahnya, malahan yang tadinya pengen memberi, malahan tangannya melumah. Tapi kayak wong sugih, bahaya kan orang itu bantu nyong, nah kan? Ini tangan melumah ini tidak boleh. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena sebenarnya cerita ini ada di dalam zaman Rasulullah SAW, bahwa orang-orang miskin itu datang pada Nabi. Orang miskin itu datang pada Nabi, rombongan itu, dan mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana ini? Orang-orang kaya itu ya Rasul bisa menyumbangkan hartanya sedemikian banyaknya. Utsman bin Affan itu ya Rasul pernah menyumbangkan 300 unta beserta isi dagangannya. Berapa miliar itu? Kalau dihitung sekarang. Abu Bakar ya Rasul pernah menyumbangkan seluruh hartanya. Sementara kami, wahai Rasulullah, kalaupun kami menyumbangkan seluruh hartanya, maka tidak ada artinya apa-apa karena kami tidak mempunyai harta. Ya Rasulullah, bagaimana agar kami bisa mempunyai pahala sebanyak pahalanya orang kaya? Rasulullah SAW menunjukkan, dengan berpikir kamu akan menjadi kaya di hadapan Allah. Fa inna kulla tasbihatin sadaqah wa kulla takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan banyak lagi Rasulullah mengatakan membaca takbir itu sedekah, membaca tahmid sedekah, tasbih sedekah. Kemudian mereka berangsur-angsur dan pulang, bahkan sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat miraran. Siapa ibu-ibu, sebelum saya pembinaan paham, enak kan kalau berbicara dan orangnya nggak paham, betul ya? Insya Allah, saya dalam satu hari dalam bersedekah minimal sehari saya sedekahnya 800 juta rupiah. Banyak orang mengatakan saya sombong tidak. Saya kalau sedekah itu, saya kalau sedekah pagi saya 400 juta. Kalau sedekah malam sore saya juga 400 juta. Bagaimana ini? Bagaimana nggak percaya? Duit dari mana? Dan itu setiap hari. Nek kalau ragumun. Dan itu setiap hari 800 juta. Pagi 400, sore malamnya 400. Bagaimana caranya? Caranya dengan banyak bertasbih, berzikir kepada Allah. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat miraran kana kaman a'taqa arba'ata raqabah. Siapa yang mau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali miraran, terus menerus, maka sama dengan dia membebaskan 4 budak.
Kalau 4 budak, 1 budak harganya sama dengan 5 onta. Ini untuk memudahkan menggali kita. 1 budak sama dengan harga 5 onta. 1 onta 20 juta, maka 1 budak 100 juta. Saya membaca tadi 10 kali sama dengan membebaskan 4 budak. Maka sama dengan saya bersedekah sebanyak 400 juta. Sepertinya nggak masuk akal kan? Kalau dilogikakan nggak masuk akal. Padahal itu super masuk akal. Dan bahkan sesungguhnya lebih dari 400 juta. Kenapa demikian? Karena apa yang kita lakukan itu di dunia, dan balasan dari perbuatan baik-baik kita itu balasannya adalah kenikmatan selama-lamanya. Sekarang begini Bapak dan Ibu, saya nyeleweng sedikit. Ketika kita membaca surat Al-Hajj, surat 22, kalau kita mengambil ayat yang 47, Allah mengatakan wa yasta'jiluna bil adab wa la yukhlifallahu wa'dah. Dan kemudian Allah mengatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan 1 harinya Allah itu nek dirasake menungso sebanyak 1000 tahun. 1 harinya Allah itu sama dengan kita 1000 tahun. Nah sekarang, kalau sekarang panjenengan yuswanya 70 tahun, itu berarti panjenengan sudah hidup di dunia ini menurut Allah berapa jam? Saya ngitung-hitung ketemu. Kalau panjenengan sekarang umurnya 60 tahun, maka panjenengan hidupnya adalah 1 jam 26 menit. Kalau 70 tahun berarti 1 jam 40 menit. Nanti dicek ulang bahan-bahan saya salah, karena saya dulu matematikanya pas sekolah itu di Samsu. Di sekolah saya itu dia di Samsu. Iya Pak Soleh guru podo sekali. Kalau kita hidup 80 tahun, maka sama dengan kita hidup 1 jam 55 menit. Baik, Bapak dan Ibu, jangan pakai jam, nanti terlalu pendek. Sekarang pakai tahun aja. Kita beribadah sampai meninggal usia 80 tahun, yang banyak aja 80 tahun. Nanti kita akan mendapatkan balasan di akhirat sepanjang khalidina fiha abada. Ayo sekarang bandingkan 80 tahun dibandingkan dengan selama-lamanya. Ini perbandingan yang sulit sekali. Hanya kemudian agar akal kita mudah mencerna, saya mengatakan contohnya, perbandingannya adalah panjenengan ngambil air laut 1 tetes, maka 1 tetes ini adalah dunia dan laut itu adalah akhirat. Saya pernah membaca ada sebuah palung yang dalamnya itu 12 kilo. Laut itu ada yang dalamnya 12 kilo. Berbandingnya akan kayak apa? Yang semua itu perbandingannya dengan dunia adalah 1 tetes. Bisa jadi 1 tetes ini kebanyakan, kakean, dibandingkan dengan khalidina fiha abada. Maka secupil saja kita berbuat kebaikan di dunia, balasannya itu adalah bagian dari khalidina fiha abada. Pantas kalau Rasul mengatakan rakaatani qabla al-fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum dilakukan, 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Kenapa? Karena dunia ini apabila dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat yang selama-lamanya, maka dunia ini menjadi sangat kecil. Kalau kita pergi ke gurun pasir, pernah lihat gurun pasir Bu? Belum ya Bu ya?
Nek untukan pasir kerap ya. Ini gurun pasir. Untukan beda lagi. Ya, gurun pasir itu lautan, tapi luasnya kayak laut, tetapi itu pasir. Kita ambil satu butir pasir di gurun pasir itu dunia. Dan akhirat itu adalah semua yang terjadi di sana. Dan Bapak dan Ibu, bejone Pak Bahtiar almarhum dan bejone Bu Sa'adah almarhum, beliau beribadah. Insya Allah beliau samunya banyak. Yang mengkhawatirkan kan panjenengan ini, saya juga berdiri loh kita itu. Iya. Bu Bahtiar beserta ibadahnya bagus, kemudian ditutup dengan sakit yang panjang. Luar biasa itu, dengan biaya yang banyak. Wah, infak yang luar biasa, maghfirah yang luar biasa. Iya. Kalau saya melihat suasana keadaan Bu Bahtiar dan Pak Bahtiar, saya nggak khawatir. Saya malah takut dengan diri saya sendiri. Bukannya nyong gigi. Padahal manusia itu hanya memiliki apa adalah amal ibadahnya, bukan harta dunia, bukan segala yang kita lihat dan kita raba dan kita rasakan, tetapi yang ada adalah milik kita itu seberapa. Makanya kemudian Bapak dan Ibu, untuk persiapannya ini pengajian-pengajian memperingati sedonya seseorang, ya kita kan persiapannya ke sana dong. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul iman afdal. Rasul, iman yang paling bagus itu apa Rasul? Rasulullah SAW menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling bagus akhlaknya itu orang yang beriman. Sebaik-baik indahnya orang beriman. Kemudian sahabat bertanya, wa ayul iman aqyas. Dan orang yang beriman yang paling cerdas itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum dzikra lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa? Dengan mengingat kematian dia akan terjaga. Orang yang mengingat kematian bukan berarti harap mati, bukan. Karena tadi di awal di dalam surat Jemaah kan sudah dikatakan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian yang sering manusia takuti itu datangnya sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada kematian matinya sesuai dengan permintaan manusia, tidak ada. Jadi panjenengan kalau ada mempunyai keluarga yang katanya mau meninggal dunia kok ora sido-sido, itu tidak usah dulu golek ke wong pinter, percuma. Kenapa golek wong pinter diruyah katanya, cepat mati. Jangan, meninggal itu sudah suratan, sudah ditakdirkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ditunda dan tidak diajukan sedetik pun matinya seseorang itu. Sehingga ba'adah meninggal dunia itu detiknya sudah persis seperti kehendak Allah. Hanya lantarannya berbeda-beda. Pak Bahtiar meninggal dunia itu sudah detiknya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tidak perlu ada penyesalan, ngerti ya. Ada orang meninggal dunia beres kecelakaan, ibunya lagi degeleh ngerti ya, mau tak larang aja lunga. Nggak bisa itu. Kalau dilarang matinya dengan cara yang berbeda, bahkan gitu. Nah ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, kemudian wa aktsaruhum musti'dadan ilaih, dan yang tercerdas adalah orang yang memperbanyak persiapan sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian yang entah kapan, gitu. Yang entah kapan. Ada orang yang bis sakit-sakitan pirang-pirang tahun, orang situ-situ. Benar, orang situ-situ. Tapi ada seorang yang meninggal dunia sepele, gara-gara ngantuk nampak ngajar berdoa. Ya mungkin saja. Orang meninggal dunia kan nggak ngerti kapan meninggal, dan nggak ada tanda-tandanya.
Saya pernah, kakak saya Barat itu sore maghrib itu dibawa ke rumah sakit. Kemudian kami rame-rame datang ke sana. Kita ngobrol, ya kakak saya biasa, ya ketawa-ketawa gitu. Kemudian kita jam 9:30 itu kakak saya bilang, bengi, harus kalau balik besok ke sekolah. Kita pulang. Kita pulang, kita nggak menduga sama sekali nggak menduga. Kata baju saya, habis selesai sholat subuh, kakak saya itu minta, manggilnya istrinya kan mama. Gak apa-apa, panggil mama itu gak apa-apa, asal aja selewat itu. Yang selewat itu, papi, sibok ini. Itu selewat. Bapaknya papi, itu sibok. Jangan. Ketika itu kakak saya bilang, minta minum. Kemudian yang ditunjuk adalah air susu dari rumah sakit yang sudah diminum, mungkin ada seperempatnya. Kemudian diambil diminum. Letakkan, itu meletakkan minum diambil oleh istrinya, letak diminum. Kemudian dia gini, lah kok meninggal? Jadi aneh, ada orang mengatakan orang itu kalau nazar, katanya itu sudah tidak berbuat apa-apa. Tidak. Nazar itu hanya ada yang detik. Dan ini kan baru aja minum, gelas lagi, terus lengan dipantal lagi, kemudian gitu terus meninggal dunia. Mengkoyong rotok. Gitu. Jadi unik sekali. Orang hidup bermalam melintang kayak gitu, saat kematian yang cukup benar-benar jeruis kok. Jadi banyak nggak bisa gitu. Ya Mbak dan Ibu yang saya hormati. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang istri dan kita apa? Banyak, jangan salah, banyak saudara-saudara kita yang sudah menggebu-gebu untuk mempersiapkan diri. Banyak sedekahnya, berbicara tidak pernah nyakiti orang lain, tidak pernah nyinggung-nyindir orang lain, tidak pernah menghina, tidak pernah fitnah, tidak pernah bohong. Ada, disiapkan mulutnya, disiapkan pikirannya, disiapkan untuk tidak berpikir sing neko-neko, hatinya disiapkan, dan kemudian amaliyahnya pun juga dipersiapkan. Tahajud, panjenengan sudah tahajud rutin belum Bapak Ibu? Jangan jawab. Sudah rutin atau belum? Belum? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang belum rutin gak apa-apa. Saya minta satu, yang belum rutin, yang duhanya belum juga rutin, yang masih senang kecuca-kecucu, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi saya minta satu, jangan meninggal dunia dulu. Kalau masih kecuca-kecucu, kadang-kadang sok mendiri kok guala, mesunanipol dan lain sebagainya, itu adalah orang yang amal ibadahnya hancur-hancuran. Antara yang diterima dengan yang tidak itu sangat tipis sekali. Karena orang yang pemarah adalah orang yang sombong. Orang yang suka marah adalah orang yang sombong. Yang ketika ada orang lain salah lalu marah, sepertinya dia adalah keturunan malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Sombong itu. Orang yang suka melindungi orang adalah orang sombong karena merendahkan orang lain. Maka sejahat-jahat orang adalah yang suka memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Sementara membunuh yang tidak begitu kejam dibandingkan fitnah adalah al-qatlu bil qatli, orang yang membunuh harus dibunuh. Demikian dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, pirsani di dalam surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil adalah jiwa yang tenang, jiwa yang tidak dengki, jiwa yang banyak zikir,
jiwa yang banyak sujudnya kepada Allah, jiwa yang tidak panas dan merokok terhadap keberhasilan orang lain, jiwa yang tidak suka marah-marah, jiwa yang tenang, yang tentram, yang bahagia di dunia. Dan kemudian dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kamu pulang, artinya matilah kamu, wahai jiwa yang tenang, kamu meninggal dunia, kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi, masuk kamu ke dalam kelompok hamba-hamba yang paling tenang ketika di dunia. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan kalianlah yang masuk dalam surga. Sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati, panjenengan yang masih nesunan, panjenengan yang masih suka merokok, dengki, benci, tukaran, dengki wong, ngenyek, mure-mure, ngomel, dan lain sebagainya, hindarkan itu secara berangsur-angsur, maka kita terjawab bagaimana cara agar salat kita khusyuk. Jawabnya hanya milik orang yang jiwanya tenang dan tenang. Demikian pelajaran kita kali ini Bapak dan Ibu. Waktunya sudah tidak memungkinkan. Di belakang sana sudah ada yang ada yang gini-gini terus. Itu makanya saya berhenti gitu ya, meskipun dibatin tadi. Alhasil semoga putra putri dari almarhum dalam keadaan setenang mungkin dan seikhlas mungkin, karena bapak dan ibu bukan milik anak-anak tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai rahasia yang orang tidak mengetahui apa rahasianya. Namun yang jelas bahwa almarhum sekarang sudah dipanggil oleh Allah, sudah membawa bekal-bekal yang dia bawa. Yang menjadi pertanyaan adalah bekal apa yang akan kita bawa pada suatu saat kita pasti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akhiri pengajian kali ini dengan bersama baca doa bersama-sama. Semoga Allah meridai kita, semoga Allah menjadikan kita hamba yang taat, hamba yang tadi. Semoga keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dilimpahi barokah oleh Allah. Semoga almarhum Bapak Bahtiar dan Ibu Sri Sa'adah benar-benar menjadi hamba yang mendapatkan kasih sayang Allah, maghfirah Allah, dan diberi predikat husnul khatimah. Dan kemudian suatu saat kita dipanggil oleh Allah, juga kita menyusul seperti apa yang dialami oleh Pak Bahtiar dan Bu Sa'adah dalam kondisi yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal mu'minin, hamdan yabi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la saqaman illa syafaita wasrah sadrana wa nawwir qulubana wahtim bis salihati a'malana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa
wasi' madkhalahum wabdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihi min al-khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'a abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kajian yang bisa kita pelajari bersama, semoga Allah ridha dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.